Oke, nomor 1. Itu kan bahasa Indonesianya. Roni bukan orang Jepang. Secara rumus, subjeknya adalah Roni. Berarti kita pakai kata Roni. Karena dia nama orang asing, bukan asli Jepang. Dia harus menggunakan kata kana. Karena menyebut nama orang lain, wajib ditambahkan dengan sang. Terus habis itu rumusnya ada wa. Dan dari belakang, orang Jepang dulu. Itu udah saya sebutkan itu tadi ada ya. Orang Jepang itu Nihong Jing. Nah, karena di depannya ada kata bukan, berarti dia bisa bebas mau pakai Jaari Maseng ataupun Dewa Ari Maseng. Ya, kita pakai yang simpel aja, Jaari Maseng. Wah, HP gua. Oke, kurang lebih seperti inilah. Jadi Roni bukan orang Jepang, kalau di Jepang itu menjadi Roni sang wa Nihong Jing Jaari Maseng. Ada yang beda atau semua sama? Beda saya, Pak. Beda? Seperti apa kalimatnya Ya. jadinya? Jadi Rani Wani Honjin de Arimasu. Ulangi lagi sekali lagi. Rani Wani Honjin de Arimasu. Nihong Jing Dewa Ari Maseng. Oke, pakai Dewa Ari Ya, Maseng juga boleh. Cuman iya. Roninya kurang sang ya, karena dia menyebut nama orang lain. Iya, Roni Sang Wani Honjin de Arimasu. Nihong Jing De Ari Maseng. Nah, wa-nya kurang. Dewa. Dewa. Oh, Ya, iya. wa-nya itu di atas ada tuh. D, H. Ini DH. De- Penulisannya DH, tapi bacanya Dewa. Dewa Ari Maseng. Dewa. Oh iya, Pak. Ya, mau pakai Dewa Ari Maseng boleh, pakai Jari Maseng juga boleh. Yang penting syaratnya adalah penyebutan nama orang menggunakan sang, diikuti dengan partikel wa, terus belakangnya mau pakai ja arimaseng ataupun mau pakai dewa arimaseng, bebas. Itu juga sama aja. Yang lain ada yang beda lagi? Gak ada? Ya, aman ya. Dan nomor 2, saya seorang peneliti atau saya peneliti. Seorangnya nggak perlu diartikan dalam bahasa Jepang. Saya, itu watashi, Watashi. kalau dia sebagai subjek diikuti dengan rumusnya partikel wa. Peneliti itu Kang, Thank you, Sha. ya Q, Sha. punya panjang atau pendek? Panjang. Panjang atau pendek U-nya? Panjang. Ini kanjinya kayak gini. Kita masukin kanji. Kanji itu huruf yang paling susah-susah itu ya, Pak ya. Ya, U-nya panjang. Thank you, Sha. Nah, karena dia pernyataan positif, nggak ada kata bukannya kan, berarti cukup dengan akhiran desu. Dah selesai. Watashi. Watashi wa kengyu Oh, sades. thank you. Saya peneliti atau saya seorang peneliti juga bebas. Ini yang diberikan ya. Thank you, Sha. Semuanya hiragana, nggak ada yang katakana. Thank you, Sha. Thank you, Sha. Peneliti. Thank you itu penelitian, Sha itu dia kata ganti orang. Peneliti. Thank you. Ada yang beda?
Berarti semua sama? Oke, berarti benar ya sama ya. Terus yang terakhir, yang ketiga ini, orang itu. Orang itu di buku coklat juga ada. Karena orang itu kita pakainya yang ano itu. Orang. Kalau ano kata beliau. Bisa sama aja sih. Ono hito bagi pelakunya atau subjeknya. Rumusnya adalah wa. Nah, umur berapa? Itu kamu nggak perlu cari umur itu apa, berapa itu apa, nggak perlu langsung saja umur berapa itu diganti dengan kata nansai atau oikutsu juga boleh. Nah, karena akhirannya kalimatannya, dia menggunakan rumus yang ketiga, akhiran desuka. Des. Udah sesederhana itu bahasa Jepang. Cara penyebutannya gimana ya, Pak? Gimana? Cara penyebutannya. Penyebutan ya sama, ano hito wa nansai desu ka? Ano itu, Wak? Kan ano itu kan sebagai pelaku tuh artinya orang itu. Nah, wa-nya kan dia sebagai subjek, kata penghubung. Nah, umur berapa itu kan diwakili oleh nansai. Nah, karena dia kalimatannya, berarti akhirannya harus kalimatannya, pakainya deska. Ya, desuka. Yang nomor tiga, kan ada nomor satu kan des, pernyataan kalimat positif. Yang nomor dua itu kan ja arimaseng atau dewa arimaseng itu kan pernyataan negatif yang artinya bukan. Nah, yang ketiga itu kan dia, untuk kalimat tanya kan dia pakainya desu tambahkan dengan ka. Jadi ka itu pengganti kalimat tanya. Ka deska. WA, video WA. Cuman kosakata untuk menanyakan umur itu pakainya nansai atau oi kutsu. Jadi secara rumus kan dia sama semua ini ada subjek, Ini wa, loh dari sini objek. ke gua baru ke gua. Yang nomor satu itu kan dia ada ja arimasen itu kan dia karena kalimat negatif. Yang nomor dua itu kan akhirannya des karena apa? Dia kalimat So asik banget sih. Kelet. positif. Yang nomor tiga itu kan dia pakainya deska karena dia ada kalimat tanya. Jadi dia gunakan untuk bertanya. Udah sama yang kita pelajari nomor satu, dua, tiga. Tinggal penambahannya. Ada ini ya kan dia yang di nomor tiga itu kan usia. Di gua jangan jelek. Berarti cuma sampai segini aja. Iya lu nggak usah ngantuk gua. Oke, begitu ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang berbeda? Ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Aman. Kalau nggak ada, silakan dibuka yang buku merah pelajaran satu di sini halaman berapa? Coba saya cek dulu. Halaman 6 di buku merah. Halaman 6 di buku merah. Akan datang itu turutin. Yang belum punya buku nanti bisa lihat di layar. Buka dulu layarnya. Pas dulu iya apa sih kayak oh anu Sudah kebuka semua yang di buku merah halaman 6. Bisa baca semua?
Tapi cuma 15 sih. Ya, cuma 15. Masa minggu malam. Oh, karena sekarang itu. Yang belum punya buku, berapa orang? Sinta udah datang bukunya? Atau salah lagi belinya? Oke, sekarang tak bagikan yang di layar. Gitu. Bentar. Oke, oke, oke. Tadi mana Zoom? Aku tak bagikan layar dulu. Karena Oke, layarnya saya tutup dulu. Terus saya bagikan. Oke, tutup papan tulis. Duh, penampakan siapa itu? Bagikan layar. Oke, kelihatan ya? Coba seperti apa penampakannya. Oke, gini oke. Halaman 6. Ini peta Jepang ini. Oke, masih turun ke bawah. Yang belum punya buku bisa lihat di sini di layar ada. Nah, ini halaman 6 nih, kelihatannya halaman 6 ya. Oke, sekarang kita ke nenek ini. Ini Dai Ika, ini dia artinya adalah pelajaran 1 atau bab 1. Yang ini dia Bunkei. Bunkei itu dia adalah pola kalimat. Bun itu kalimat, kei itu cara atau susunan kalimat. Rei bung, rei itu contoh, bung itu kalimat, contoh kalimat. Yang beli buku, yang dia bukunya kecil, biasanya ininya nggak kelihatan nih. Kan dia kanji tuh, nah artinya biasanya nggak kelihatan kalau yang bukunya kecil atau mungkin bukunya KW. Begitu jelas biasanya. Kita langsung ke Raibung saja di sini. Kira-kira nomor 1 ini siapa yang bisa baca? Ada yang mau jadi itu relawan mau baca nomor 1? Mohon maaf Pak, kalau Sinta yang baca agak sedikit ngeblank ya Pak. Jadi Sinta mengundurkan diri untuk membaca. Untuk membaca. Ya belajar nggak apa namanya juga masih belajar kan kalau salah kan wajar. Kalau udah pro ya itu baru beda. Kalau masih belajar kan kita memang ya itu belajar dari kesalahan kan. Nih ya hiragana dia katakan. Jadi memang kalau hiragana katakananya masih kurang ya harus itu banyak belajar biar ininya ini. Oke saya bacakan saja biar waktunya nggak itu terbuang. Oke nomor 1 dalam kurung anatawa maiku mirasang desu ka. Hai watashi wa maiku mira desu. Dalam kurung berarti maksudnya dia boleh dipakai, boleh tidak ya. Untuk bahasa percakapan. Langsung maiku mirasang desu ka. Nah, dia di sini maiku mirasang. Itu dia ada kata anata, Anda. Dia menanyakan nama orang lain. Nah, wajib ditambahkan dengan sang. Anda, apakah Mike Miller?
Jadi dia dari bahasa Mike Miller dijadikan cara baca versi Jepang menjadi Maiku Mira. Dia cowok bukan cewek. Kalau kita mendengar kata Mira kan mesti kesan pertamanya adalah cewek kan. Dia cowok. Ya. Dia kata Mike Miller. Ya, Maiku Mira sang desu ka? Apakah Anda Mike Miller? Hai, watashi wa Mike Mira desu. Ya, saya Mike Miller. Desu ka? Kalimat tanya. Des kalimat positif atau pernyataan positif. Ini yang belum saya ajarkan ada kata hai. Hai itu artinya ya. Kalau dia ibaratnya menyetujui pernyataan di atas atau kalimat di atas, dia jawabannya adalah ya. Apakah Anda Mike Miller? Ya, saya Mike Miller. Gitu. Dan yang nomor 2, Mira-san wa kakusei desu ka? Subjek, partikel, objek desu ka? Itu kalimat tanya lagi. Saudara Mira, kakusei, pelajar atau mahasiswa, atau saudara Mira apakah mahasiswa juga bisa. Nah, dia jawabannya iye. Watashi wa kakusei ja arimasen. Ada kata subjek, partikel wa, objeknya diakhiri dengan ja arimasen, kalimat negatif. Iye ini artinya tidak, berarti dia penolakan dari pertanyaan. Apakah Anda seorang mahasiswa? Tidak. Saya bukan mahasiswa atau saya bukan pelajar. Seperti itu. Dan nomor 3. Nah, ini ada yang bisa baca ini. Katakan apa? Ada yang bisa baca? Katakan apa ini? Wa. Ya, wa. Yang ini yang dari bawah ke atas. Huruf apa ini? N apa so? N. N ya, dari bawah ke atas berarti dia N ya. One ya. Wan sang wa. Nah, Kinkoing desu ka? Subjek, objek, desu ka? Kalimat tanya. Nomor 3 kan yang kita pelajari. Saudara Wang, apakah karyawan bank? Kinkoing kan? Karyawan bank. Terus jawabannya apa? Iye. Itu dia penolakan kan? Wan sang wa kinkoing ja arimasen. Terus ditambah lagi dari sini dia ada kata isha des. Nah, gimana artinya? Subjek dulu, saudara Wang, kinkoing desu ka? Apakah pegawai bank? Iye, tidak. Wan sang wa kinkoing ja arimasen. Saudara Wang bukan pegawai bank. Berarti kalau di atasnya sang, di bawahnya sang, berarti ini yang berbicara bukan pelakunya, bukan saudara Wangnya. Ini orang lain, ini orang lain. Karena sama-sama menggunakan sang. Berbeda sama yang nomor 2. Dia ada pakainya watashi. Dia berbicara diri sendiri. Ini dia ada pada sangnya, dia ada sang. Dia berbicara bukan pelaku utamanya, bukan Wangnya, tetapi orang kedua atau mungkin pihak ketiga. Kita lanjut. Tadi sampai sini ya. Saudara Wang bukan pegawai bank. Titik. Terus ada kata isha des. Ini kanjinya. Isha itu artinya, ada yang tahu? Isha. Dokter ya. Profesi juga ya. Berarti Wang itu bukan pegawai bank. Tetapi dia adalah dokter. Gitu maksudnya. Tapi kalimatnya jadi sederhana ya. Tidak, saudara Wang bukan pegawai bank. Dokter atau seorang dokter. Gitu juga boleh dalam menjawab. Dan yang keempat, ano kata wa donata desu ka? Nah, ini yang belum saya ajarkan tadi.
Ano kata wa donata desu ka? Ano kata subjek, wa-nya partikel, donata desu ka? Desu ka kalimatannya. Nah, donata apakah ini? Kalau di buku coklat, donata itu artinya siapa. Dia menanyakan nama orang. Donata. Nah, ini apa? Konsepnya sama ya dengan yang nomor 6 ya. Pakai nansai usia. Cuman bedanya kalau ini dia menanyakan orangnya. Jadi bahasa Jepangnya siapa itu adalah donata atau satu lagi dia adalah dare. Ya, donata atau dare. Itu ada juga di kosakata nomor 1. Donata atau dare itu artinya siapa. Kalau donata lebih sopan. Kalau dare itu dia biasa umum. Jadi ano kata wa donata desu ka sama-sama menggunakan kalimat yang sopan. Ano kata bukan ano hito. Berarti beliau siapa? Jawabannya Wato sang des. Saudara Walt. Walt berarti dia orang Australia. Terus Sakura Daigaku no Sensei desu. Sakura Daigaku no Sensei desu. No yang kita pelajari. Menghubungkan kata benda dengan kata benda. Mengartikannya dari belakang ke depan. Sensei, guru ya. Terus Daigaku itu universitas. Sakura berarti dia nama universitasnya. Berarti Saudara Wato guru dari Universitas Sakura. Gitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya guru itu mempunyai 2 kosakata kalau di bab 1. Yang pertama adalah kyoshi, guru atau dosen juga kan itu artinya. Yang di sini juga sensei, guru atau dosen. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sensei di sini itu untuk menyebut orangnya ya, bukan profesi. Kalau kyoshi itu dia profesi. Jadi profesi seorang pengajar itu kyoshi. Kalau sensei itu dia eh, kalau digunakan untuk profesi kurang tepat. Jadi kayak kerjaan kamu apa? Saya seorang pengajar itu artinya bukan sensei tapi dia kyoshi. Terus sensei ini biasanya jarang digunakan untuk diri sendiri. Kalau bilang, misalnya kayak saya sendirilah bilang, saya seorang pengajar, saya bilangnya sensei itu kurang tepat. Bilangnya kyoshi, pengajar, profesinya. Karena sensei itu diberikan oleh orang lain kepada kita. Kalau misalkan kita seorang pengajar itu orang lain yang kita itu sensei. Kalau kita menyebut diri sendiri sensei itu kurang tepat. Kalau diartikan secara lebih detail lagi, lebih mendalam, secara em, apa ya sejarahnya itu yang sen ini dia itu kanji duluan. Sei itu dia kanji lahir. Jadi lahir duluan. Gitu maksudnya secara kasarnya itu lahir duluan. Berarti dia adalah orang yang telah belajar lebih dulu. Jadi untuk menyebut diri sendiri itu kurang tepat. Itu diucapkan oleh orang lain kepada kita, bilang kita sensei itu tidak masalah. Tapi kalau kita menyebut diri kita sendiri sensei itu kurang tepat. Kalau kita menyebut pekerjaan kita seorang pengajar itu pakainya kyoshi. Itu perbedaannya ya kosakata ya. Sama artinya, tapi secara konsepnya dia berbeda. Itu. Jadi semakin tua suatu bangsa, semakin banyak kosakata yang mengandung makna berbeda. Sama kayak kita kan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu kan punya banyak kosakata itu lebih ke bahasa Jawa kan. Bahasa Indonesia kan sangat simpel ya. Kalau bahasa Jawa kan dia banyak tuh. Bahkan tiap proses itu memiliki arti kan. Kayak contoh, kalau bahasa Indonesia itu kan padi, beras, udah 2 macam. 2 kosakata kan, padi dan beras. Padi itu dia yang masih bentuk tanaman, belum digiling. Kalau
Beras itu sudah dibuang kulit padinya. Nah, kalau di bahasa Jawa kan banyak tuh. Kalau di masih dalam apa pohon, apa namanya? Pari. Pari. Kalau kulit padi itu namanya apa? Gabah. Dapat. Kalau berasnya itu ya beras ya. Beras. Terus kalau beras yang digiling lagi menjadi tepung namanya apa? Kanji, tepung kanji, tepung beras. Kalau Beras. bahasa itu kan tepung beras kita kan namanya kan kanji itu. Nah, udah beda makna lagi kan. Jadi gitu, semakin lama suatu bangsa, semakin banyak kosakata yang memang dia mempunyai ini kondisi yang berbeda ya. Sama-sama mungkin maksudnya itu, cuman kan dia secara makna lebih terperinci dibanding itu bahasa-bahasa yang baru saja dibuat. Kalau bahasa Indonesia kan paling baru berapa abad kan, gitu. Kalau di Jepang dia udah budaya besar tuh, bangsa lama tuh. Yang dia juga sama memiliki nih kosakata yang sama, cuman penggunaannya dia ada perbedaan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 5, juga katakana lagi, berarti dia nama orang asing. Kuputa sangwa. Ya, bacanya di atas ya. Kai shaing deska. Subjek, partikel wa, objek deska. Kalimatannya lagi. Kuputa-san, saudara Kuputa. Kai shaing deska. Kai shaing apakah karyawan perusahaan? Jawabannya, hai, kai shaing des. Ya, karyawan perusahaan. Terus bawahnya lagi, ini masih lanjutannya dari atas. Karina Sangmo. Kaisaing Deska. Nah, ini bedanya nih. Mo. Kalau di atas dia Guputa Sangwa, kalau di bawah Karina Sangmo. Nah, ini berarti kan dia kelanjutannya dari pertanyaan di atas. Menanyakan bahwa saudara Karina juga karyawan perusahaan, atau apakah saudara Karina juga karyawan perusahaan? Jawabannya, iye, tidak. Karina Sangwa Kakusedes. Bukan, saudara Karina adalah Kakuse mahasiswa. Jadi sama yang saya sampaikan tadi ya, Guputa Sangwa. Apakah Guputa karyawan perusahaan? Ya, karyawan perusahaan. Apakah Karina juga karyawan perusahaan? Karina Sang juga. Nah, gitu. Dia sama-sama menanyakan apakah sama-sama karyawan perusahaan. Itu ya. Itu penggunaannya partikel mo. Tapi nggak harus bikin kalimat kayak gini, juga nggak perlu langsung to the point. Kamu tanya, apakah dia juga langsung juga boleh. Tapi nggak harus ada intro di depan ini ya, langsung ke intinya ini juga bisa dipakai. Dan yang terakhir, Teresa Chang wa nansai desu ka? Teresa Chang. Nah, Chang ini punya bentuk anak kecil. Nah, ini kan Teresa, jadi dia Teresa. Cewek kan, anak kecil cewek. Itu mengartikannya adik Teresa, Nansai, umur berapa? Sama kan ada subjek, partikel wa, Nansai sebagai pengganti objeknya, dan kalimatannya deska. Jawabannya adalah 9, ada kata saides. Nah, usia ini unik, dia untuk menyatakan usia itu diakhiri dengan kata sai, depannya itu angka, tetapi angka dalam bahasa Jepang. Cuman ini 9 ini dia unik. Kalau yang pernah belajar angka bahasa Jepang, 9 itu Q, dia bilangnya adalah Kyusai. Tapi nanti untuk pengecualian itu ada umur 8 itu. Kalau angka 8 itu Hachi. Tapi kalau digabungkan dengan usia dia menjadi Hatsai. Kalau angka 1 itu dia Ichi. Untuk menyebut umur 1 tahun itu bukan Ichi saya, melainkan dia Isai. Pengecualian dia cara pengucapannya. Terus yang paling spesial itu angka 20. Kalau angka 20 dalam bahasa Jepang itu dia
Niju. Penyebutannya bukan nijusai, tetapi hatachi. Hatachi. Melenceng jauh kan? Nah, itu yang perlu dipahami perbedaannya nanti di situ. Nah, belajar angkanya di mana? Belajar angkanya itu di halaman kalau nggak 165, 16 atau 164 untuk angkanya. Nah, untuk satuan umurnya itu di halaman belakangnya lagi kalau nggak salah di buku coklat. Seperti itu. Itu materi hari ini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri atau mungkin ada yang mau apa ya? Intinya yang mau bertanya lah atau mau mungkin sharing, silakan saya kasih kesempatan. Ada? Oke, berarti semua aman, bisa dipahami apa yang saya sampaikan di materi bab 1 ini ada 6 yang perlu dipahami, 6 nomor. Ada, nggak ada? Jadi ini apa, singkat ya masalah materi. Jadi buku merah itu ya isinya kayak gini semua. Nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali ya. Ini ada percakapan, dan ini ada contoh, ini ada latihan, full semuanya kan. Itulah kita pentingnya belajar hiragana katakana ya. Itu kayak gini. Nanti akan saya sampaikan cara pengerjaannya seperti apa. Memang kalau melihat kesannya kayak kepala langsung muter-muter nih, bacanya apa, ngerjainnya gimana, pasti pusing. Semua orang juga sama mengalami dengan yang kalian alami saat ini. Di gambar ini ada juga latihan menggunakan pendengaran. Itu ada CD, gitu kan dia pakai itu kan, audio. Tuh, terus ada ininya, latihannya, latihan mengerjakan soal. Dan udah ganti materi. Seperti itu. Oke, yang mau bertanya silakan saya kasih kesempatan.